Heh, anak ibu kenapa bengong di tengah jalan gini? Naya sejak tadi mengamati Cika beralih menatap ibunya yang entah sejak kapan sudah berdiri di sampingnya. Ayo masuk, jangan ngehalangin jalan, nanti jodohnya susah. Kan kamu udah ada jodohnya ya, hahaha. Ibu Naya tertawa dengan ucapannya sendiri. Ibu, jangan kenceng-kenceng, nanti yang lain pada tahu. Tegur Naya dengan suara berbisik. Iya, ibu paham kok, jawab Ibu Naya. Oh iya, kamu udah salaman dan ngasih selamat sama Teh Hana dan suaminya? Tanya Ibu Nai. Dengan cepat, Nai menggeleng lalu mengekori ibunya untuk menghampiri Teh Hana, anak bungsu dari kakak Ibu Nai. Setelah salaman dan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai pengantin, Nai menyapa beberapa saudara lainnya dari pihak ibu yang ada di pesta ini. Udah kelas berapa sekarang, Nai? Tanya Kang Asep, kakak pertamanya Teh Hana. Kelas 2, Kang, jawab Nai sambil mengambil minuman. 2 SMP. Nai berdecak. SMA dong, Kang, masa SMP sih? Oh, SMA. Akang kira kamu masih SMP. Soalnya kelakuan kamu kadang gak kelihatan kayak anak gadis sudah SMA sih. Ledek Kang Asep yang membuat Nai memasang wajah cemberut. Tinggal setahun lagi terus lulus berarti ya, lanjut Asep. Nai mengangguk. Habis lulus mau langsung nikah? Nai yang sedang minum langsung tersedak. Habis lulus Nai bukan langsung nikah, tapi mau langsung cerai, Kang, jawab Nai dalam hati. Ada rasa sedih saat membayangkan harus pisah dengan Araf. Tapi Nai tidak boleh egois, kan? Dia harus bisa melepaskan Araf jika saat itu tiba. Bahkan jika Araf meminta untuk berpisah hari ini juga. Maunya kuliah dulu, Kang, jawab Nai sambil tersenyum. Kuliah jurusan apa? Maunya sih jurusan arsitektur. Wah, keren, Nai. Akang dukung pokoknya. Biar habis selesai kuliah nanti Akang bisa minta kamu bikinin desain buat rumah Akang. Gratis tapi ya. Akang gak ikhlas banget sih. Masa ngedukung Nai karena ada maunya gitu? Protes Nai. Kang Asep tertawa terbahak-bahak karena senang bisa menggoda adik sepupunya yang satu ini. Nanti kalau misal bingung dan butuh bantuan buat cari-cari universitas, bilang aja sama Akang. Nanti Akang bantu cariin. Pesan Kang Asep setelah tawanya reda. Hatur nuhun, Kang. Saat masih mengobrol-ngobrol ringan dengan Kang Asep, tiba-tiba pandangan Nai tertuju pada perempuan bernama Cika, yang tadi sempat tertubruk dengan Nai di depan. Itu Neng Gelis yang lagi duduk itu namanya Cika, saudaranya Kang Ibra, ucap Kang Asep yang mengikuti arah pandang Nai. Oh, Nai manggut-manggut. Ternyata Cika masih berkerabat dengan mempelai laki-laki, suaminya Teh Hana. Mau Akang kenalin sama dia? Kayaknya orangnya pemalu, gak kayak kamu yang malu-maluin. Nai mendelik pada kakak sepupunya itu. Nai kalem gini kok, Kang. Kapan malu-maluinnya? Protes Nai. Aduh, Nai, biar fakta aja deh yang bicara. Tapi kalau misalnya kamu mau nikah nanti, bagusnya suami kamu udah tahu gimana kamu yang asli, biar dia bisa siapin mental nikahin bocil. Hahaha. Nai mencepik bibirnya. Sejak kecil dia memang sering menginap di rumah kakak ibunya ini. Jadinya dia cukup akrab dengan Kang Asep dan juga sepupunya yang lain. Dan karena jarak usia Nai dengan Teh Hana, anak bungsu paman dan bibi Nai, yang terbilang lumayan jauh. Jadilah Nai sangat manja dan paling banyak bertingkah. Karena semua perhatian juga tumpah pada Nai. Jadi mau Akang kenalin gak? Tanya Asep yang kembali menawarkan diri. Boleh deh, jawab Nai. Lalu Asep berjalan menghampiri Cika yang sedang duduk di kursi dan baru menyantap sesuap makanan di piringnya. Permisi, Neng Cika, sapa Kang Asep. Iya, Kang, ada apa? Tanya Cika yang kini menurunkan piring di tangannya dan meletakkan di bangkuan. Kemudian mata Cika membulat saat melihat gadis yang berdiri di belakang tubuh Kang Asep. Teteh, yang tadi tubrukan di depan itu kan? Tanya Cika memastikan. Iya, Teh, jawab Nai sambil mengangguk pelan. Kang Asep menatap ke arah Nai. Jadi kalian udah kenal? Tanya Kang Asep. Belum, Kang, cuma sempat bertubrukan pas di depan aja. Waktu Nai baru datang, jawab Nai. Oh, Kang Asep manggut-manggut. Oh iya, ini Nai sepupunya Akang, dan ini Nai Cika sepupunya Kang Ibra, ucap Asep memperkenalkan Nai dan Cika. Cika langsung mengulurkan tangan dan dibalas oleh Nai. Cika, Nai, Asep. Kang Asep ikut-ikutan menyebut namanya sendiri.
dan membuat dua gadis di hadapannya tertawa. Ya udah, kalian ngobrol aja kalau gitu. Akang mau bantu-bantu lagi, ucap Kang Asep. Oh iya, itu si Nay umurnya masih 6 tahun. Dan jika jadi gak pantas dipanggil Teteh. Pesan Asep sebelum pergi sambil tertawa karena mendapat tatapan tajam dari Nay. Jangan didengerin Teh, Kang Asep emang suka lebay, ucap Nay. Hahaha, iya, jawab Cika sambil mengangguk. Tapi iya, jangan panggil aku Teteh. Umur aku kayaknya lebih muda dari Teh Cika. Panggil Nay aja. Kalau gitu panggil aku Cika juga. Gak usah pakai Teteh. Biar aku berasa tetap awet muda. Nay dan Cika kompak tertawa. Cuma gak enak Teh kalau panggil nama, takut gak sopan, ucap Nay. Ya udah, terserah Nay aja. Aku oke-oke aja sih mau dipanggil Teteh atau nama aja, jawab Cika. Oh iya Teh, aku boleh tanya sesuatu? Tanya Nay akhirnya. Sejak tadi mendengar nama Cika, dia sudah penasaran apa Cika yang duduk di sampingnya ini adalah Cika yang sama dengan Cika mantannya Araf atau tidak. Karena Yoga pernah bilang kalau mantannya Araf ada di Bandung juga. Boleh, mau tanya apa? Teteh kenal sama cowok yang namanya Araf. Araf, Cika berpikir sejenak sebelum menggeleng. Enggak tuh. Nay menatap lekat ekspresi Cika saat memberikan jawaban. Dan sepertinya perempuan itu menjawab dengan jujur, bahwa Cika yang saat ini bersama Nay memang tidak mengenal Araf. Yang artinya dia bukan Cika mantannya Araf. Hanya namanya saja yang kebetulan mirip. Lagian di dunia ini yang namanya Cika kan bukan cuma mantannya si kodok saraf aja. Ada banyak orang yang namanya Cika. Batin Nay yang merutuki kebodohannya. Tapi Nay juga bisa bernafas lega sekarang karena dugaannya tadi keliru. Kenapa emangnya Nay? Tanya Cika penasaran. Nay menggelengkan kepala. Enggak Teh, cuma penasaran aja. Soalnya namanya Teteh mirip sama nama mantan pacarnya temenku. Kirain Teteh ini betulan mantannya dia. Jelas Nay. Hahaha, aku gak pernah pacaran. Jadi jelas aku bukan mantannya teman kamu itu Nay. Jawab Cika sambil tertawa. Lagian yang namanya Cika banyak. Ya pasaran lah istilahnya. Lanjut Cika. Nay meringis sambil cengengesan. Siapa tahu aja kan Teh bakalan banget kalau emang beneran Teteh itu mantannya teman aku itu. Gak kebayang bakal terpotek-potek hatiku. Ucap Nay lebay sambil memegang dadanya dan memasang tampang sedih. Melihat tingkah Nay, Cika kembali tertawa. Kamu naksir sama yang namanya Araf-Araf itu? Tanya Cika sambil menyipitkan matanya. Ih, enggak kok, enggak gitu. Nay buru-buru mengklarifikasi. Kenapa enggak? Memang si Araf ini udah punya pacar. Nay menggedikkan bahu. Punya istri, dan itu aku. Tapi sayangnya dia mau balikan sama mantan pacarnya. Jawab Nay dalam hati. Kalau belum punya pacar ya sikat aja Nay. Saran Cika sambil menaikkan kedua alisnya. Hah? Sikat? Kok disikat sih Teh? Emangnya dia pakaian kotor? Nay auto-loading mendengar saran Cika. Lagi-lagi Cika dibuat tertawa oleh sikap lugu Nay. Ya nggak disikat beneran atuh Nay. Disikat itu maksudnya dideketin, biar dia bisa jadi pacar kamu. Jelas Cika sambil mencubit pipi Nay gemas. Oh, Nay manggut-manggut. Aku kira beneran disikat pakai sikat. Pantesan tadi Kang Asep bilang kamu masih 6 tahun. Kamu emang beneran lucu sih, kayak balita 6 tahun. Mendengar pujian Cika, Nay mesem-mesem gece sambil menangkup kedua pipinya sendiri. Malu-malu sendiri. Makasih Teh, aku emang lucu banget, saut Nay dengan narsisnya. Seru banget sih kalian tuh ngobrol dari tadi, ucap Ibu Cika yang datang menghampiri Cika dan Nay. Iya Mah, jawab Cika sambil tersenyum lebar. Oh iya, kenalin ini Nay Mah, sepupu Teh Hana. Orangnya manis dan juga lucu banget. Ibu Cika mengangguk setuju. Mama senang karena kamu dapat teman baru. Padahal kamu baru bertemu tapi udah akrab gini. Ucap Ibu Cika bahagia. Aku Nay Bu, ucap Nay memperkenalkan diri sambil mencium tangan Ibu Cika. Makasih ya Nay, udah mau jadi temannya Cika. Cika ini gak punya teman di sini, jadi Ibu senang karena sekarang dia temenan sama kamu. Apalagi kamu anaknya baik gini, manis lagi, Ibu karungin boleh. Nay dan Cika kompak tertawa mendengar ucapan Ibu Cika. Kapan-kapan kamu main ke rumah ya, biar Cika gak bosan main sendirian terus. Biar sering-sering ketawa kayak gini.
Gak murung terus kerjaannya, ucap Ibu Cika. Ih Mama, Cika menyenggol sang ibu dengan ekspresi malu. Sementara Nay mengangguk. Iya Bu, insya Allah nanti kalau ada waktu Nay main ke sana. Ya udah Ibu permisi dulu ya, kalian lanjutin lagi ngobrolnya. Pamit Ibu Cika. Cika dan Nay pun kembali melanjutkan obrolan mereka, bahkan sampai bertukar nomor. Benar ya, nanti kamu main ke rumah aku. Aku tuh bosen banget, Mama jarang kasih main keluar. Jadi tiap hari di rumah terus. Gak ada temannya juga, ucap Cika dengan wajah sedih. Iya, Teteh tenang aja. Nanti aku bakalan main. Asal disiapin makanan yang banyak ya, jawab Nay sambil tertawa. Hahaha, gampang kalau itu. Sementara itu, Araf yang sedang tiduran di kamar Nay karena bosan sejak tadi sibuk menghembuskan nafasnya terus. Memikirkan Nay yang masih marah kepadanya. Mungkin sebaiknya aku pulang ke rumah sekarang. Kalau masih di sini, Nay mungkin gak akan mau kembali lagi. Dia bakalan betah di sini dan hubungan kami gak akan membaik, gumam Araf. Saat awal-awal menginap di rumah mertuanya, Araf memang masih bisa mengakrabkan diri dengan Nay. Bagaimanapun Nay menghindarinya. Tapi sekarang Nay makin lama makin ketara menjaga jarak dari Araf. Tinggal dalam satu rumah, tidur dalam satu kamar, tapi bersikap seperti orang asing. Sekarang pun Nay juga melarang Araf ikut ke acara nikahan kakak sepupunya. Yang Araf yakini itu bukan karena Nay takut tidak tahu harus menjawab apa jika kerabatnya bertanya siapa Araf, melainkan karena Nay ingin menghindarinya. Jauh-jauh dari Araf seakan Araf adalah kuman yang harus dijauhi. Setelah keputusannya bulat, Araf pun mengemas pakaiannya termasuk pakaian Nay lalu pergi ke rumahnya. Tak lupa dia mengirim pesan kepada Nay. Saya pulang ke rumah duluan. Kalau kamu sudah pulang dari kondangan, nanti sore pulanglah ke rumah kita. Sayangnya sampai pukul 2 siang tak ada balasan dari Nay. Padahal pesan yang dikirim Araf sudah centang 2 biru. Merasa stres karena hubungannya dengan Nay semakin renggang, juga kemarahan Nay yang tak kelar-kelar, Araf memilih bermain basket di halaman rumahnya untuk melampiaskan kekesalan dan kegundahan hatinya. Araf terus berlari sambil memantul-mantulkan bola di tangannya dan sesekali melemparkan bola berwarna oranye itu ke dalam ring. Dia bahkan tak berhenti walaupun rintik air mulai berjatuhan dari langit dan mengguyur tubuhnya. Bahkan saat azan asar berkumandang, Araf juga masih terus bermain basket. Araf baru berhenti saat hari sudah begitu sore, karena dia belum menunaikan sholat asar. Dengan pakaian basah, Araf masuk ke rumah dan berjalan ke kamarnya untuk membersihkan diri sebelum sholat asar. Karena malas untuk keluar, ditambah tubuhnya yang terasa lemas, Araf mengurung diri di kamar. Dia bahkan langsung merebahkan diri di atas ranjang setelah sholat isya. Melewatkan makan malam padahal tadi siang dia juga belum makan. Dan malamnya, Araf hanya bisa membungkus tubuhnya dengan selimut setelah menaikkan suhu AC di kamarnya. Karena badannya terus saja menggigil kedinginan. Araf sempat menghubungi Nay. Karena saat ini hanya gadis itu yang ada di pikirannya. Tapi setelah mencoba menelepon Nay 3 kali, gadis itu tak kunjung mengangkat panggilannya. Sampai akhirnya Araf baru jatuh tertidur saat dini hari. Pagi hari, Nay yang baru selesai mandi dan hendak memakai seragam sekolahnya kelabakan saat tak menemukan seragamnya di dalam lemari. Jangan-jangan si kodok saraf bawa pakaian aku ke rumahnya lagi, tebak Nay sambil menggerutu kesal. Memang Araf sudah mengabari Nay kalau lelaki itu akan pulang dan meminta Nay untuk menyusul. Tapi Nay tak mau. Buat apa menyusul? Kepergian Araf dari rumah orang tuanya adalah hal yang harus Nay rayakan. Karena dengan begitu Nay tak perlu putar otak lagi untuk menghindari Araf. Bahkan semalaman tidur Nay juga nyenyak karena tak perlu berbagi kasur dengan Araf. Saking nyenyaknya, Nay sampai tak mendengar suara telepon dari Araf. Araf menghubunginya tak hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Karena tak mungkin bolos, usai salat subuh Nay langsung pamit kepada ibu dan ayahnya untuk pulang ke rumah Araf. Dia harus mengambil seragam dan buku-buku juga tasnya di sana sebelum berangkat ke sekolah. Dasar kodok sarap, emang licik banget tuh dia. Pulang sih pulang, tapi semua barang-barang aku diangkut semua. Nay ngedumel saat ojol yang dipesannya mengantarnya ke rumah Araf. Dan begitu sampai, Nay buru-buru masuk ke rumah 2 lantai itu setelah membayar ongkos ojek. Dikunci. Apa si Sarap udah berangkat ke sekolah? Tanya Nay. Nay melihat jam di pergelangan tangannya.
Setengah jam lagi memang waktunya masuk sekolah. Nay lalu mengingat-ingat perkataan Araf yang memberitahu Nay di mana biasanya lelaki itu menyimpan kunci cadangan jika sedang keluar rumah. Dan Nay ingat. Untung ingatan aku bagus. Puji Nay kepada diri sendiri sambil mengambil kunci yang ada di kolong pot. Setelah membuka pintu, Nay buru-buru berlari ke kamarnya untuk berganti pakaian dan merapikan buku-buku pelajarannya. Dan begitu semuanya beres, dengan cepat Nay keluar dari rumah untuk berangkat sekolah, karena takut jika sampai terlambat datang. Bisa-bisa gerbang sudah dikunci dan dia dilarang masuk nanti. Tapi syukurlah, Nay bisa datang tepat waktu. Dia buru-buru masuk saat Pak Satpam sedang mendorong gerbang. "Tumben telat, Neng," tanya Pak Satpam. "Tadi macet, Pak," jawab Nay dengan nafas ngos-ngosan. "Ya udah, aku ke kelas dulu ya, Pak." Nay melambaikan tangan sambil berlari menuju kelasnya. Nay menatap bingung ke arah pintu kelas karena sejak tadi Araf belum muncul juga. Bukan karena Nay kangen, tapi biasanya Araf selalu on time masuk ke kelas jika ada jadwal mengajar. Jadi tumben sekali lelaki itu belum menampakkan batang hidungnya. Padahal bel tanda ganti jam pelajaran sudah berbunyi 10 menit yang lalu. "Guys, kelas bebas," seru Dani sambil berlari masuk ke kelas. Kenapa? Ada rapat guru. Terus ada tugas gak?" Anak-anak lain saling bertatap dengan wajah senang juga harap-harap cemas. "Kakak ada tugas, bebas kita, merdeka," jawab Dani dengan senyum lebar. Semuanya pada bersorak senang. Jarang-jarang bisa santuy saat jam pelajaran biologi begini. Biasanya selalu tegang karena harus memeras otak. Lah, tumben Pak Araf biarin kelas kita kosong pas jam pelajarannya. Biasanya kalau nggak bisa ngajar juga ngasih tugas abrek. Celetuk bagus. Nah iya, kesambet apa dia sampai gak ngajar tapi gak ngasih tugas juga? Tanya Anggun penasaran. Katanya sih lagi sakit, makanya gak masuk dan gak nitipin tugas. Dek, Nay langsung melotot kaget mendengar jawaban Dani. Jadi, tadi saat Nay tak melihat Araf di rumah lelaki itu karena Araf sedang sakit, bukan karena Araf sudah berangkat lebih dulu ke sekolah. Terus gimana kondisinya sekarang? Sepanjang jam kosong karena Araf yang sedang sakit tidak masuk, Nay tak bisa duduk dengan tenang. Kepalanya terus berbisik menanyakan kabar Araf. Sedang apa Araf sekarang? Apa Araf sudah makan dan minum obat? Sejak kapan Araf sakit? Apa jangan-jangan semalam Araf menelepon Nay karena lelaki itu sedang sakit? Masih ada banyak lagi pertanyaan yang terus bermunculan di kepala Nay dan membuat hatinya semakin gelisah. Setelah mengabaikan Araf karena marah dan kecewa kepada lelaki itu, Nay jadi merasa semakin durhaka karena suami sakit saja tidak tahu. Ya Allah, semoga Pak Araf baik-baik aja dan gak kenapa-kenapa. Doa Nay dalam hati. "Kamu kenapa sih, Nay? Perasaan dari tadi kayak gelisah banget." Tegur Dita yang menatap Nay bingung karena sejak tadi Nay sibuk mengembuskan nafas terus. Perut aku sakit banget. Kayaknya karena mau datang bulan. Aku juga nggak bawa pembalut buat jaga-jaga. Izin pulang boleh nggak ya kira-kira?" Jawab Nay pelan sambil memegangi perutnya yang sebenarnya tidak sakit. "Aku bawa, mau pakai punya aku aja." Nay buru-buru menggeleng. Dia tidak butuh pembalut. Tamu bulanannya baru minggat beberapa hari lalu. Saat ini yang Nay butuhkan adalah pulang ke rumah agar bisa segera memeriksa keadaan Araf. "Aku mau pulang aja kalau bisa, soalnya perutku melilit banget," jawab Nay dengan wajah sedih. "Terus nanti pulang sekolah nggak ikut belajar kelompok?" "Ya, padahal di antara kelompok kita kamu yang lebih bisa diandelin. Yang lain kalau nggak kamu ingatin atau kamu bimbing pasti ngumpul cuma buat main dan kerumpi aja. Nggak bakal mau lanjutin tugasnya. Padahal mesti dikumpulin besok. Tenang aja, nanti di rumah aku lanjutin sendiri deh." "Serius kamu mau lanjutin sendiri? Nggak apa-apa emangnya. Katanya perut kamu lagi sakit. Dipakai istirahat nanti juga udah mendingan pasti, jadi bisa ngerjain pas sore atau malam." "Oh, oke deh kalau gitu," jawab Dita. "Ya udah kalau gitu, ayo aku anterin buat izin sama guru," ajak Dita sambil bangkit dari kursinya disusul Nay. Setelah mendapatkan izin untuk pulang lebih awal, Nay buru-buru memesan ojol.
Tapi saat kembali ke kelas untuk mengambil tas dan berjalan di luar kelas, tiba-tiba saja Yoga menahan langkah Nay yang baru beberapa langkah meninggalkan kelas. "Nay, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala?" tanya Yoga. "Aku mau pulang." "Kamu sakit?" Yoga menempelkan punggung tangannya di kening Nay, tapi dengan cepat ditepis oleh Nay. "Aku antar pulang aja ya. Aku takut kamu kenapa-napa. Apalagi kamu lagi sakit gini," ucap Yoga menawarkan diri. "Gak usah, aku udah pesen ojol. Jadi mending kamu balik ke kelas aja," tolak Nay. "Cancel aja, nanti aku yang ganti uangnya." "Gah, mending kamu balik ke kelas deh. Aku bisa pulang sendiri. Dan mending uang kamu disimpan aja buat keperluan kamu daripada dihambur-hamburin kayak gitu." "Tapi Nay," "Minggir kah, aku mau pulang, mau istirahat," tegas Nay yang menatap tak suka kepada Yoga. Akhirnya Yoga mengalah dan memberikan jalan untuk Nay lewat. Dengan tergesa, Nay berlari menuju pintu gerbang. Dan bertepatan dengan itu ojek online pesanannya juga baru tiba. "Mbak Naysila?" tanya ojol itu. "Iya Kang." Nay menggunakan helm lalu naik ke boncengan. Sepanjang perjalanan, Nay terus mencoba menghubungi Araf. Tapi panggilannya tak juga dijawab. Mendadak hati Nay nyeri sekali. Apa seperti ini perasaan Araf saat Nay mengabaikan telepon dari suaminya itu? Cemas, sedih, kesal, dan berbagai perasaan lain bercampur aduk, membuat mata Nay jadi terasa panas dan berkaca-kaca. "Maafin aku ya Pak, karena udah marah sama Pak Araf. Tapi emang salahnya Bapak juga sih yang nyebelin," batin Nay yang walaupun salah tapi tidak juga mau disalahkan sepenuhnya. Tak lama kemudian akhirnya Nay sampai juga di depan rumah Araf. Perjalanan yang kurang dari setengah jam itu karena Nay bawel menyuruh mas-mas ojol itu mengebut. Terasa seperti berjam-jam lamanya bagi Nay. Jadilah begitu motor berhenti, Nay langsung buru-buru turun dan melepas helm, lalu membayar ongkos tanpa mengambil kembaliannya. Pak Araf," teriak Nay begitu membuka pintu depan dengan nafas ngos-ngosan. Tak ada sautan apapun dari Araf. Nay langsung berlari menaiki anak tangga dan menuju kamar Araf. Dia takut jika Araf pingsan atau paling parah juga tidak bernafas lagi. Nanti bisa-bisa Nay kena hukuman pembunuhan. Baru dibayangkan saja Nay sudah ngeri sendiri. Brak, Nay membuka pintu kamar Araf dengan kencang. Saking paniknya dan berlari menghampiri Araf yang sedang tertidur pulas di atas ranjang. Saat menatap Araf dari dekat tanpa terasa air mata Nay jatuh begitu saja. Bibirnya juga keriting menahan tangis agar tidak berisik dan mengganggu tidur lelaki itu. Wajah Araf merah, nafasnya terdengar berat, dan keringat bercucuran membasahi wajah tampan lelaki itu. Dan saat Nay menempelkan punggung tangannya di kening lelaki itu, bisa Nay rasakan panas tubuh Araf yang sangat tinggi, bahkan sebelum tangannya menempel sempurna di sana. Nay merasa bersalah karena tidak mengurus Araf dengan baik. Padahal waktu Nay sakit, Araf begitu perhatian kepadanya. Memasakkan makan malam, membawa segelas susu, sampai menggendong Nay ke kamar agar Nay tidak bebal untuk cuci gelas demi memastikan Nay istirahat biar cepat sembuh. Tapi lihat saja sekarang, Nay malah baru tahu Araf sakit dari teman kelasnya. Dan sekarang kondisi Araf tampak mengenaskan, lebih parah dari Nay yang waktu itu hanya kena flu saja. Hati Nay makin sakit saat melihat di nakas hanya ada sebotol air mineral yang baru diminum separuh, dan juga roti kemasan yang hanya dimakan 3/4-nya saja. "Kenapa makannya dikit banget sih Pak? Nanti lambung Bapak kosong dan bisa makin parah sakitnya," gumam Nay sambil mengelap keringat yang membasahi wajah Araf. Setelah itu Nay keluar dari kamar Araf. Dia ingin membuatkan makanan untuk suaminya itu biar perut Araf tak kosong-kosong amat. Masih sambil menangis tak henti-hentinya sejak berada di kamar Araf, Nay membuatkan bubur nasi untuk suaminya itu. Kebetulan juga masih ada daging ayam di kulkas. Jadi Nay membuat bubur ayam ala kadarnya. Selesai membuat bubur ayam untuk Araf, Nay kembali ke kamar laki itu. "Papa udah bangun?" tanya Nay sambil mempercepat langkahnya, dan menaruh nampan yang dibawanya ke nakas untuk membantu Araf duduk bersandar di kepala ranjang. "Kamu gak sekolah?" tanya Araf dengan suara pelan. Aku sekolah kok, tapi kebetulan lagi pulang cepat aja," jawab Nay terbata-bata. Araf lalu mengulurkan tangannya yang lemas dan mengusap pipi Nay yang basah. "Kamu kenapa nangis?" Plak. Au, Araf meringis karena Nay memukul lengannya. Nay langsung melotot kaget, lupa kalau Araf sedang sakit.
Maaf Pak, maaf aku nggak sengaja, ucap Nay panik. Bapak sih kenapa sakit nggak bilang-bilang sama aku? Protes Nay sambil mencepit bibirnya. Saya sudah telepon kamu semalam, tapi kamu nggak angkat telepon saya. Maaf, aku udah tidur, jadi aku nggak tahu kalau Bapak telepon aku. Cicit Nay. Araf hanya tersenyum tipis. Ya udah, Bapak makan dulu ya, biar perutnya nggak kosong. Araf mengangguk lemas. Suapin tapi ya, tangan saya masih lemes banget. Nggak kuat buat pegang sendok sendiri. Pinta Araf lebay. Nay tidak menyangka kalau sedang sakit seperti ini ternyata Araf sangat manja. Tapi Nay tak membantah. Dia menyuapi Araf yang masih kelihatan gemetaran. Sesekali Nay juga mengelap keringat yang masih bercucuran dari kening Araf. Udah Nay, saya udah kenyang, ucap Araf saat baru makan 3 suap. Sedikit lagi ya Pak, tawar Nay. Tapi saya mual. Itu karena lambung Bapak kosong, baru keisi roti dikit aja. 2 suap lagi ya, bujuk Nay. Araf akhirnya setuju. Bahkan dari yang hanya 2 suap lagi jadi 6 suap karena Nay terus nego agar Araf melanjutkan makannya. Udah perut saya udah kenyang banget. Pola Araf yang kemudian merapatkan mulutnya. Ya udah, sekarang minum dulu, ucap Nay sambil mengelap sudut bibir Araf dengan tisu lalu mengambil segelas air putih. Bapak udah minum obat? Tanya Nay setelah Araf selesai minum. Udah, kita ke rumah sakit aja ya Pak. Gak usah, saya yakin habis dirawat kamu sebentar lagi saya juga sembuh. Plus, Nay merasa jantungnya jumplitan mendengar ucapan Araf. Bolehkah dia kepedean berpikir kalau Araf mencintainya? Tapi saat membantu Araf untuk berbaring, Nay kembali menyuruh lelaki itu untuk pergi ke rumah sakit. Saat merasakan suhu tubuh suaminya yang masih sangat tinggi. Kita ke rumah sakit habis ini. Aku pesen taksi dulu terus bantuin Bapak ganti baju. Baju Bapak aja sampai lepek gini karena keringatan terus. Masih aja nolak buat ke rumah sakit, tegas Nay. Akhirnya Araf menuruti ucapan istrinya itu. Dia juga tersenyum tipis saat Nay dengan telaten membantunya mengganti baju. Hanya baju, karena Nay langsung salah tingkah ketika hendak mengganti celana Araf. Ganti celana sendiri aja ya, ucap Nay. Araf menggeleng. Saya masih lemes banget, gak kuat ganti celana sendiri. Kamu aja ya. Kak, kalau gitu gak usah ganti celana ya Pak. Kak, kayaknya gak apa-apa pakai celana ini juga. Tapi celana saya juga basah karena kena keringat. Nay mendengus kesal. Malu juga kalau harus mengganti celana Araf. Apalagi Araf pakai celana pendek selutut. Jadi tak mungkin lelaki itu dobelan. Udahlah Pak, nanti celananya pasti kering keangin-anginan. Nanti aku minta sopir taksinya buat gedein suhu AC-nya. Kalau saya tambah sakit gimana? Udah deh Pak, kok Pak Araf bawel banget sih? Bentak Nay kesal. Araf langsung mencepikkan bibirnya. Iya. Sampai di rumah sakit, Araf langsung dibawa ke ruang UGD. Demam lelaki itu juga bertambah tinggi. Sepanjang perjalanan, Araf juga tertidur dengan kepala berada di pangkuan Nay. Saat Nay hendak meninggalkan Araf untuk mengurus administrasi, tiba-tiba saja dia berpapasan dengan ibunya Cika. Nay, kamu Nay kan? Tanya ibu Cika. Iya Bu, ini Nay. Nay langsung mencium tangan perempuan parubaya itu. Lagi apa di sini? Aku lagi anterin pacarku, jawab Nay sambil tertunduk malu. Ibu Cika tersenyum lebar. Aduh, baiknya pacar orang, kamu ini emang orangnya baik dan perhatian banget ya. Pacar sakit aja kamu yang nemenin buat periksa. Nay hanya tersenyum saja dikodain oleh ibu Cika. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap perempuan parubaya itu. Ibu kenapa ada di sini? Tanya Nay penasaran. Ibu lagi nganterin Cika. Tadi kepalanya Cika sakit, terus malah sampai pingsan. Makanya ibu bawa dia ke sini. Terus kondisinya Teh Cika gimana sekarang? Udah baik kan? Udah, tadi udah diperiksa dan udah baikan. Tapi sekarang Cika masih tidur. Ibu Cika menunjukkan perangkar yang bersebelahan dengan Araf dan hanya terhalang tirai. Ini ibu mau ke apotek buat nebus obatnya Cika. Oh ya udah, kalau gitu barengan sama Nay aja ya Bu, ke depannya. Kebetulan Nay mau ngurus administrasi juga, ajak Nay. Ya udah, ayo. Sementara itu, Cika yang baru sadar menatap langit-langit sambil memegangi kepalanya yang sudah agak enakan. Tidak terasa sakit seperti sebelumnya. Cika lalu bangkit dari ranjangnya setelah membaca pesan dari sang ibu yang mengatakan akan pergi sebentar untuk ke apotik.
Dia mau ke kamar mandi karena kebelet. Tapi saat melewati berangkar di sebelahnya, langkah Chika terhenti ketika melihat seorang pasien laki-laki yang sedang terbaring dengan mata terpejam. Kenapa wajahnya nggak asing ya? Apa aku pernah ketemu dia sebelumnya? Tapi di mana? Tanya Chika dalam hati. Tapi karena tak kunjung mengingat siapa lelaki yang terbaring di berangkar sebelahnya itu, Chika memilih melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Sayangnya, setelah selesai buang air, mendadak kepala Chika terasa sakit. Dia bahkan sampai menyandarkan tubuhnya ke dinding dan meringis sambil memegangi kepalanya yang berdenyut nyeri. Lalu tiba-tiba saja bayang-bayang wajah Araf muncul saat Chika memejamkan kepalanya. Karena rasa sakit di kepalanya yang tak tertahankan. Laki-laki tadi, dia laki-laki yang ada di mimpi aku kan? Tanya Chika dengan mata membola saat teringat siapa lelaki yang tadi dilihatnya.